ketemu lagi ya di hari Minggu yang ceria ini. Jadi karena ini hari Minggu ceria, kakak harap semuanya senyum dulu yuk, kasih senyum yang terbaik untuk Tuhan. Walaupun Kak Yosi sama Kak Emi pakai masker, tapi senyum kami tetap terpancar nih. Coba senyum adik-adik mana nih? Oke, semua udah senyum yang terbaik ya. Oke, tentunya kita akan bersiap nih untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Sebelumnya adik-adik kakak undang untuk berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur ya buat buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur kalau kami boleh ada sampai hari ini, itu semua karena kebaikan-Mu dalam hidup kami. Bapa, pada hari ini kami datang ke hadirat-Mu, kami mau memuji dan menyembah Engkau. Biarlah Bapa segala pujian dan penyembahan kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih, biarlah kami juga memiliki roh yang menyala-nyala dan penuh dengan sukacita di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, haleluya, haleluya, amin. Adik-adik, minggu lalu kita merayakan kemerdekaan kita ya, pada tanggal berapa? 17 Agustus. Tentunya untuk kita bisa meraih kemerdekaan kita, itu semua ada juga turut peran pahlawan kita. Dan kini yang menjadi pahlawan itu adalah kita ya Kak, adik-adik semua. Bukan hanya pahlawan untuk Indonesia, tapi untuk pahlawannya Tuhan Yesus. Yes. Oke. Nah, yang merasa kalau adik-adik adalah pahlawannya Kristus, coba semua bangkit berdiri. Ayo bangkit berdiri. Coba kakak pandang dulu nih. Masih ada yang duduk, gak boleh lemas-lemas nih. Kita kan mau muji Tuhan, kita mau menyembah panglima kita loh, ya kan Kak? Kita harus bersuka cita. Oke, semuanya bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan, kita mau bersorak-sorai bagi Dia. Sambil bertepuk tangan yuk. Jangan lupa senyum. Stop dulu Kak. Oke adik-adik. Nah nanti saat Kak Emi dan Kak Yosi berkata, siapakah lawan kita? Maka adik-adik harus kuat suaranya menjawab, tidak ada. Amen. Karena Yesus adalah panglima kita, maka tidak ada lawan yang tidak bisa kita kalahkan. Oke, yes. Bisa ya? Bisa Kak. Kita mau memuji Tuhan, lebih semangat lagi. Pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Akulah pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Di pihak kita, maka siapakah lawan kita? Tidak ada. Apakah lawan kita? Tidak ada. Siapakah lawan kita? Tidak ada lawan kita sebab Yesus adalah panglima kita. Karena Yesus adalah panglima kita, Dia mau menjadi
penyelamat kita, mau Amin. menjadi penolong kita, Yes. pelindung kita, Amin. maka kita harus bersyukur. Kita mau naikkan pujian kita mau naikkan sorak-sorai kita, Haleluya. sebab Tuhan sangat baik dalam hidup kita. Masih tetap berdiri. Ayo sambil bertepuk tangan ya. Kita mau bersorak-sorai. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak. Kami mau bersorak. Tinggikan namamu Tuhan. Haleluya. Putar tangannya ke arah kanan. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Kita mau bersyukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Karena Tuhan yang layak dipuja. Kau yang layak dipuja. Kita mau bersorak-sorak. Kami mau bersorak. Tinggikan namamu Tuhan. Haleluya. Sorak ke arah kanan. Soraklah haleluya. Kiri. Soraklah Haleluya. Haleluya. Mari bersorak. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. haleluya. Kita mau bersorak. Kanan Kak. Soraklah Haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Yeah. Haleluya, haleluya. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus, sorakan haleluya sampai 3 kali yuk. Haleluya, 3 kali. haleluya. 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 Terpujilah Tuhan Yesus, Allah kita yang bertahta di setiap pujian kita. Yuk adik-adik, kita mau siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Kita mau memberikan yang terbaik melalui sikap kita. Kita nyatakan kasih kita kepada Tuhan. Kita nyatakan bahwa kita sangat membutuhkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih kalau sampai hari ini Tuhan, kami masih bisa merasakan kasih-Mu, kebaikan-Mu, perbuatan-Mu yang ajaib. Terima kasih Yesus. Tidak ada yang dapat kami katakan selain ucapan syukur kami Tuhan. Kami masih bisa beribadah pada hari ini. Kami masih bisa sehat. Kami masih bisa melihat orang tua kami semua karena kebaikan Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau bawa hati kami mengucap syukur kepadamu. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Haleluya, Kau sangat baik. Ayo adik-adik, kita mau menyembah Tuhan. Kita mau katakan banyak yang Kau perbuat Tuhan.
Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Yuk adik-adik lebih sungguh-sungguh lagi dengan wajah yang bersyukur, katakan, banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidup. Amin Tuhan. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa, kami bersyukur, terima kasih Yesus buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Mari katakan, tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Yes Jesus, hatiku takkan gentar, aku tahu tangan-Mu
kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur, kami bersyukur Yesus, ku bersyukur Bapa, kami bersyukur, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, kami bersyukur, ku bersyukur Tuhan, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Yesus, kami bersyukur Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih baik buat semua yang Tuhan berbuat, buat semua kebaikan-Mu, buat perbuatan-Mu yang ajaib Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Bapa, haleluya, haleluya. Saat ini kami menyembah-Mu, kami menyembah-Mu Yesus. Kau layak disembah, Kau layak ditinggikan. Terima kasih Tuhan, bagimu pengagungan kami, bagimu kemuliaan Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, Kau Allah setia, Kau baik bagi kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, hati kami limpah dengan syukur buat semua hal yang sudah Tuhan kerjakan sampai hari ini Tuhan. Hari lepas hari kami masih bisa lewati Yes, thank you, semuanya Jesus. Tuhan, karena penyertaan-Mu. Tuhan Yesus, saat ini kami datang membawa hati kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Yuk adik-adik semuanya kita mengangkat tangan. Kita nyatakan rasa syukur kita kepada Tuhan. Mari sama-sama katakan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Bapa, kami bersyukur. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur
Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Ini ucapan syukur kami untuk semua yang sudah Tuhan kerjakan. Terima kasih Tuhan buat pujian penyembahan ini Tuhan. Biar semuanya berkenan bagi kemuliaan hormat nama-Mu. Saat ini Tuhan, kami mau siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan bagi setiap kami. Haleluya, haleluya. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Shalom teman-teman. Sekarang kita akan memberikan persembahan. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ingin memberikan persembahan yang terbaik. Tuhan Yesus, berkatilah kami Tuhan Yesus. Amin. Sambil memberikan persembahan, mari kita memuji Tuhan. Ketiga, artinya 1. Pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. 2. Penuaian jiwa terbesar dan terakhir. 3. Bangkitnya generasi Yeremia, penuh Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi dengan dosa, dan memenangkan banyak jiwa. 4. Dari Indonesia ke bangsa-bangsa
Gerakan ini dari timur sampai ke barat dan kembali lagi ke Yerusalem. 5. Kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom adik-adik. Wow, udah gak kerasa ya, 1 minggu ini kita ngerasain kebaikan Tuhan lagi. Bahkan hari ini pun kita masih ngerasain kebaikan Tuhan dengan kita masih mengikuti ibadah online. Wah, di sini siapa yang bersuka cita dengan pujian penyembahan tadi adik-adik? Dan di sini siapa yang udah semangat mau dengerin firman Tuhan? Ya, kita bersatu dalam doa sebentar. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan. Terima kasih buat kasih, cinta, kebaikan, penyertaan, dan perlindungan yang sudah Tuhan sediakan buat kami Tuhan sepanjang minggu ini. Kami sungguh bersyukur Tuhan Yesus. Tuhan, saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah roh-Mu Tuhan menguasai hidup kami. Saat ini ketika kami mendengarkan firman Tuhan, kami bisa menyimpannya dalam hati dan kami melakukan itu. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, saat ini Kak Esther mau cerita tentang firman Tuhan yang bisa kita ambil di Yohanes 2 ayat 13 sampai 25. Pada saat itu adalah hari Paskah. Ceritanya ya di Alkitab itu adalah hari Paskah. Banyak banget orang Yerusalem yang datang ke bait Allah. Nah, mereka ngapain Kak ke bait Allah? Mereka itu membawa korban persembahan untuk Tuhan. Mereka bawa hewan-hewan adik-adik. Ada kambing, ada domba, ada burung merpati, ada lembu juga. Kak, ngapain sih Kak bawa hewan-hewan itu semua ke bait Allah? Nah, pada saat itu mereka membawa hewan-hewan itu tujuannya adalah untuk memberikan korban persembahan sebagai bentuk pengampunan dosa atas apa yang mereka lakukan. Jadi pada zaman dulu sebelum Tuhan Yesus disalibkan,
bagaimana mereka itu memohon ampunan dosa kepada Allah, caranya itu adalah memberikan korban persembahan. Nah, adik-adik, apa yang terjadi? Orang-orang pejabat-pejabat bait Allah, pejabat-pejabat kuil itu, mereka berpikir keras. Ini target bisnis yang besar nih. Karena para pejabat-pejabat itu hatinya jauh dari Tuhan. Hatinya tidak benar di hadapan Tuhan. Lalu mereka memikirkan, gimana ya caranya untuk mendapatkan uang lebih banyak lagi. Dan adik-adik tahu nggak apa yang dilakukan para pejabat-pejabat kuil itu? Mereka menyediakan atau mereka menjual segala hewan-hewan. Jadi tujuannya itu semua orang-orang Yerusalem yang datang untuk berdoa, beribadah sama Tuhan, memberikan persembahan, mereka nggak bawa lagi tuh hewan-hewannya dari rumah. Tapi mereka membelinya di tempat kuil itu, tempat beribadah itu, di bait Allah itu. Wah, itu sangat hal yang menyedihkan adik-adik. Sampai pada saat itu adik-adik, Tuhan Yesus tahu, Tuhan Yesus melihat, dan Tuhan Yesus menjadi sangat sedih. Bukan hanya sedih, Tuhan Yesus itu marah adik-adik. Apa yang terjadi? Karena semua orang bertransaksi di sana. Orang menjual dan juga membeli di sana adik-adik. Sehingga tempat ibadah itu ramai bukan karena orang-orang beribadah di sana, tapi lebih ramai karena ada orang yang berjualan di sana adik-adik. Dan itu membuat hati Tuhan sangat sedih dan Tuhan marah. Apa yang terjadi adik-adik ketika Tuhan datang ke tempat itu dan dia marah. Dan dia berkata kepada orang-orang itu semua, apa yang kalian lakukan di tempat ini? Kau menjadikan rumah Bapakku sebagai tempat penyamun, sebagai sarang penyamun. Ini sudah tidak benar di hadapan Allah. Apa yang dia lakukan? Tuhan Yesus mulai masuk ke bait Allah itu dan dia membongkar meja-mejanya, dia melempar kursinya dan dia juga menendang kursinya. Adik-adik, Tuhan Yesus marah, tapi marahnya itu marah yang benar ya adik-adik. Karena Tuhan Yesus tahu kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus tahu hukum Taurat. Tidak boleh tempat ibadah itu dilakukan sebagai tempat yang sembarangan. Dia berkata seperti ini, harusnya rumah ibadah ini, harusnya bait Allah ini dijadikan untuk rumah doa. Harusnya rumah ibadah ini dijadikan tempat untuk memuji dan menyembah Allah. Harusnya tempat ibadah ini digunakan adalah untuk orang-orang bisa datang beribadah dan juga berdoa. Tapi apa yang kalian lakukan? Kalian malah membuat tempat ini menjadi sarang penyamun. Dan Tuhan Yesus sangat marah adik-adik. Dan itu dia menyakiti perasaan hati Tuhan Yesus. Lalu kata orang-orang di sana, kenapa kau melakukan ini semua? Kenapa kau membongkar semua meja ini? Kenapa? Apa hakmu melakukan ini semua kepada kami? Kata orang-orang itu. Tapi Tuhan Yesus berkata, ini adalah rumahku, adalah rumah doa. Tapi kamu menjadikannya sebagai tempat penyamun. Dan adik-adik mendengar perkataan itu, bisnis-bisnis yang jualan hewan-hewan itu merasa kesal, merasa marah, dan dia mulai memikirkan bagaimana cara menyingkirkan Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus gak takut adik-adik. Apa yang Tuhan Yesus lakukan? Dia melakukan pekerjaan Tuhan. Dia memberitakan kebenaran firman Tuhan. Dia memberi kasih. Bahkan dia juga melakukan mujizat. Dan Tuhan Yesus gak takut kalau orang-orang itu menyingkirkan dia. Lalu adik-adik, apa yang mau Tuhan sampaikan hari ini buat adik-adik? 2000 tahun yang lalu Tuhan membersihkan bait Allah yang berbentuk bangunan. Yang seperti Kak Esther ceritain tadi. Tapi hari ini adik-adik, Tuhan Yesus mau membersihkan bait Allah, yaitu tubuhmu, yaitu hidupmu.
Di 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20 berkata, atau tidakkah kamu tahu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan kamu bukan milik kamu lagi sendiri, tapi milik Allah, milik penebus kita yaitu Allah sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Adik-adik, yuk kita mulai introspeksi diri kita masing-masing. Apa ya Kak ya yang aku lakukan Kak sama tubuhku? Apa ya Kak yang aku lakukan sama hidupku? Mungkin ada dari kita yang tidak memuliakan Tuhan dengan tubuhnya. Dengan berbicara kotor, atau misalnya suka marah-marah, atau misalnya cengeng dan suka cemberut, atau misalnya berbohong, atau misalnya melawan orang tua, atau misalnya tangan yang harusnya digunakan untuk memuji Tuhan malah lebih asik main game sampai berjam-jam adik-adik. Atau misalnya tangan yang harusnya digunakan untuk memuji Tuhan, tapi digunakan untuk apa? Jahilin adik, cubit-cubit adik, pukul adik. Apakah kita sudah memuliakan Tuhan dengan tubuh kita? Atau misalnya kaki yang tujuannya untuk memuliakan Tuhan, yang kita lakukan apa? Malah nendang-nendang teman kita, malah kaki kita pergi ke tempat-tempat yang gak benar. Adik-adik, yuk sekarang Tuhan itu mau membersihkan bait Allah. Hari ini bait Allah itu siapa? Kamu, kakak, kita semua. Kak, gimana Kak caranya Kak bait Allah dibersihkan? Apakah seperti cerita Kak Esther tadi? Ditendang ya kan, dibalikin mejanya, terus dilepasin burungnya satu-satu, burung merpati, binatang yang lain dilepasin. Enggak adik-adik, Tuhan saat ini mau membersihkanmu hanya dengan kamu mau bertobat, minta ampun sama Tuhan Yesus untuk apa semua dosa-dosa yang adik-adik lakukan. Apa perkataan-perkataan adik-adik yang mungkin menyakiti mama papa, atau menyakiti adik kakak, atau malah menyakiti Tuhan Yesus sendiri. Adik-adik, kakak mau ngajak adik-adik gimana caranya supaya kita terus membersihkan tubuh kita. Caranya adalah kita harus cinta sama Tuhan Yesus. Kita harus mengalami yang namanya cinta mula-mula. Kalau bahasa Inggrisnya itu adalah first love. Kita harus mengalami itu sama Tuhan Yesus. Karena kita kalau mengalami cinta mula-mula sama Tuhan Yesus, Roh Kudus itu tinggal diam dalam hidup kita. Yang ngajarin kita gimana kita bisa hidup. Yang ngingetin kita kalau kita salah dan kita cepat-cepat minta ampun sama Tuhan Yesus. Adik-adik, kakak mau nanya nih, hari ini siapa yang mau dibersihkan rumahnya sama Tuhan? Siapa hari ini yang mau hidupnya dibersihkan sama Tuhan? Kita akan nyanyiin lagu ini adik-adik. Biarlah lagu ini benar-benar jadi kerinduan kita sama Tuhan. Karena kakak percaya kalau kita cinta sama Tuhan, Tuhan yang memberikan cintanya itu sama kita, dan cintanya itu cukup banget buat kita, sehingga kita nggak mau marah-marah lagi, nggak mau nuntut lagi, nggak mau cengeng lagi, nggak mau males-malesan lagi, karena cinta Tuhan itu cukup buat kita, dan kita melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Yuk nyanyiin lagu ini yuk, tutup matanya semua. Kasih Tuhan. Jesus, Lord
Taruh tanganmu semua di dada dan katakan Jesus, Lord Jesus, Lord Jesus, you're my first love. How I love you. Oh, how I love. Mari sungguh-sungguh katakan Jesus. Adik-adik, saat ini Tuhan Yesus mau memberikan cintanya sama adik-adik. Mari terima cintanya Tuhan Yesus, sehingga hidupmu bisa dibersihkan oleh Tuhan hari ini. You're my first love, how I love you. Oh, how I love you, Jesus, Lord Jesus, Lord Jesus, you're my first love, how I love you. Oh, how I love you, Lord. Adik-adik, mari ikuti Kak Esther berdoa. Tuhan Yesus, hari ini Tuhan, kami minta ampun untuk semua dosa yang sudah kami lakukan Tuhan. Kami minta ampun Tuhan Yesus jika ada perbuatan kami yang menyakiti perasaan-Mu Tuhan. Kami minta ampun untuk dosa yang sengaja atau tidak sengaja kami lakukan. Kami minta ampun Tuhan ketika kami tahu melakukan hal yang baik tapi kami tidak melakukan itu dan itu menjadi dosa dalam hidup kami minta ampun juga Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini Tuhan kami benar-benar mau mengalami cinta Tuhan Yesus. Kami mau menjadikan Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Kami mau jadikan Tuhan dan juga Roh Kudus sebagai best friend kami. Sehingga kami dapat melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sehingga hal-hal yang remeh-temeh seperti marah-marah, ngomel, manja, cengeng kami gak lakukan lagi. Tapi kami fokus untuk nyenangin hati Tuhan. Tuhan Yesus, terimalah doa kami Tuhan. Terimalah ucapan kami mengakui dosa kami Tuhan. Kami tahu, kami percaya Tuhan Yesus sudah mengampuni kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, aku sangat bersyukur hari ini Tuhan. Biarlah setiap adik-adik yang menonton, biar mereka bisa merasakan cinta Tuhan hari ini. Dan cinta itu yang membawa mereka semakin hari semakin dekat sama Tuhan dan mengalami Tuhan dalam hidup mereka. Dan mereka akan menceritakan semua kebaikan Tuhan dan perbuatan ajaib Tuhan kepada teman-temannya, keluarganya, bahkan gurunya Tuhan. Terima kasih Engkau terus memberkati setiap anak-anak yang menonton YouTube ini Tuhan. Engkau yang memberkati kepintaran mereka, Engkau memberkati masa depan mereka. Engkau membuat mereka menjadi anak-anak yang menjadi kebanggaan Tuhan Yesus dan juga kebanggaan keluarganya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Segitu dulu firman-Nya. Jangan lupa melakukan firman Tuhan ya adik-adik. Oh iya, Kak Esther punya good news nih, punya kabar baik. Apa ya? Kabar baiknya itu adalah bulan September nanti kita akan mengadakan yang namanya English Club. Wah, nanti adik-adik bakal diajarin bahasa Inggris, bisa go internasional, bisa dipakai ke bangsa-bangsa, berkhotbah, bernyanyi. Wah, keren banget ya. Itu nanti diadakan setiap hari Sabtu jam 4 sore, tapi mulainya di bulan September ya adik-adik. Nanti akan ada coaching-coaching yang luar biasa yang akan mengajari adik-adik.
Nah, adik-adik bisa nanti menghubungi Kak Sukma mau nanya-nanya atau mau daftar, diperbolehkan. Oke? Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Bye-bye.